Nah, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Andi. Pada video ini, saya yang kelompok 16 yang beranggotakan saya Stephen Alexander dan kelompok saya Kak Dinda Dan Sari, akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul How does Maggie High Brand Identity Affect Customer Behavioral Attention? Nah, kita mulai dari introduction dulu. Jadi, Maggie High itu merupakan sebuah vendor merchandise dari Indonesia yang sedang berkembang pesat. Di 8 Oktober kemarin, mereka tuh mengumumkan bahwa mereka itu udah menjual lebih dari 98.000 produk hanya untuk satu event Komiforo 21 yang berlangsung di Jakarta. Angka tersebut menunjukkan bahwa banyak pembeli memiliki kepercayaan besar terhadap Magia ya, sebagai vendor merchandise mereka. Sehingga pada penelitian ini, kami tuh ingin mencari tahu apa yang membuat banyak pembeli itu sangat mempercayai Magia untuk memproduksi merchandise mereka. Kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, kita tuh pakai model SOR, stimulus, organism, dan responsif, di mana kita menggunakan brand identity sebagai stimulusnya. Nah, kenapa brand identity? Jadi, bayangkan Bapak sedang mau mencari mobil ya, memilih brand mobil dari brand mobil mana. Nah, Bapak pasti yang dipikirin tuh brand-brand mobil yang udah terkenal dan dipercaya banyak orang, sehingga Bapak waktu menggunakan mobil dari brand itu, Bapak merasa senang, merasa nyaman gitu. Nah, jadi kita merasa kalau brand identity itu sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang besar dalam menggait customer. Di mana brand identity sendiri itu ada brand personality, relationship, dan quality yang dapat sangat berpengaruh kepada keputusan pembeli. Nah, jadi kita dalam penelitian ini itu memiliki tujuan untuk pertama, menguji pengaruh brand identity yang terdiri dari brand personality, relationship, dan quality ke cognitive state dari customer, misalkan attitude. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi korelasi brand identity dengan emosi affective state seperti pleasure dan sense of belonging dari customer. Yang ketiga, meneliti bagaimana dimensi-dimensi brand identity Magihae menjadi determinan dari perilaku pembeli melalui attitude, pleasure, dan sense of belonging. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi variabel organisme dari baik dari cognitive state dan affective state, mana yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku pembeli. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaatnya itu dibagi dua, manfaat teoritis dan praktis. Dari manfaat teoritis itu ada menambah pemahaman mengenai mengenai peran brand identity dalam memengaruhi perilaku konsumen. Kemudian eh, penelitian ini juga menambah pemahaman mengenai hubungan emosi pleasure, sense of belonging, dan attitude dalam membentuk perilaku pembeli. Kemudian dari manfaat praktis, ada penelitian itu bermanfaat untuk menambah pemahaman bagaimana komponen brand identity dapat dioptimalkan untuk memengaruhi kepercayaan dan niat beli dari pembeli secara positif. Yang kedua, penelitian ini bermanfaat untuk mengidentifikasi emosi organisme yang paling signifikan dalam mempengaruhi perilaku pembeli. Kemudian rumusan oke, masalah dari penelitian ini itu ada 6. Yang pertama, apakah brand identity memengaruhi attitude pembeli? Yang kedua, apakah brand identity memengaruhi emosi pleasure dari pembeli? Yang ketiga, apakah brand identity memengaruhi emosi sense of belonging dari pembeli? Yang keempat, apakah emosi organism affective state memengaruhi attitude pembeli? Yang kelima, apakah attitude memengaruhi perilaku pembeli? Dan yang keenam, apakah emosi organism affective state memengaruhi perilaku pembeli? oke, lanjut saja langsung ke landasan teori, bisa di next slide. Oke, dari judul yang kita ambil, di sini kita akan menggunakan teori stimulus organisme dan respons seperti yang di awal dibicarakan. Model stimulus organisme atau SOR ini pertama kali diperkenalkan oleh Mehrabian dan Russell di tahun 1974 sebagai kerangka
untuk menjelaskan bagaimana suatu stimulus eksternal dapat mempengaruhi proses psikologis internal individu dan akhirnya menghasilkan respon perilaku tertentu. Model ini banyak digunakan dalam penelitian perilaku konsumen untuk memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap berbagai elemen pemasaran seperti desain, atmosfer, dan identitas merek atau brand identity. Dalam konteks penelitian ini, model SOR digunakan untuk menjelaskan bagaimana brand identity suatu produk merchandise dapat mempengaruhi emosi, sikap, dan niat pembelian konsumen, di mana stimulus adalah pemicu eksternal yang mempengaruhi persepsi, emosi, dan evaluasi konsumen. Pada penelitian asli Maharebonusel, stimulus sering berupa lingkungan fisik seperti warna, pencahayaan, musik, atau suasana lingkungan. Namun, dalam penelitian ini, stimulus tidak berupa lingkungan, melainkan elemen-elemen brand identity, yaitu brand personality, di mana karakter atau kepribadian yang diasosiasikan konsumen terhadap merek. Contoh kasus pada Magi yang akan kita bawakan, di mana desain yang lucu, kreatif, colorful, membuat merek terlihat friendly dan youthful. Selanjutnya ada relationship atau relational quality, di mana hubungan emosional atau kedekatan yang dirasakan pengguna terhadap brand. Contoh kasus pada Magia adalah konsumen merasa dihargai saat ide mereka dikolaborasikan dalam pembuatan merchandise. Selanjutnya ada perceived quality, di mana persepsi konsumen tentang kualitas produk dalam kasus Magie, di mana material dalam merchandise yang dijual adalah premium, finishing rapi, dan daya tahan yang baik. Intinya, stimulus dalam penelitian ini adalah atribut brand identity, bukan atmosfer toko. Yang kedua ada organisme, di mana organisme menggambarkan reaksi internal konsumen, baik afektif, emosi, maupun kognitif sebagai evaluasi mental. Reaksi inilah yang menjembatani stimulus dan respon. Organisme dalam penelitian ini terdiri dari affective state, di mana dua emosi utama adalah pleasure atau kesenangan, di mana reaksi senang, puas, atau suka saat melihat atau berinteraksi dengan produk, dan sense of belonging, perasaan menjadi bagian dari komunitas atau identitas tertentu. Selanjutnya ada cognitive state, di mana attitude, yaitu sikap positif atau negatif terhadap pembelian. Contoh kasus Magia adalah kualitas berpikir. Konsumen bisa berpikir barang Magia worth it atau enggak, atau kualitasnya bagus, atau suka brandnya atau tidak. Dan terakhir, respons adalah tindakan atau niat perilaku yang muncul setelah proses psikologis berlangsung. Dalam penelitian ini, responsnya adalah behavioral intention atau niat pembelian, keinginan untuk membeli, merekomendasikan, atau mengulangi pembelian. Langsung aja, di next slide. Di sini bisa dilihat desain produknya dari Magie. Karena itu bisa disimpulkan kalau stimulus yang kita bawakan di sini adalah brand personality, relationship, dan quality, sedangkan organismenya adalah pleasure, sense of belonging, serta attitude, dan respon sebagai behavioral intention. Next slide. Kognisi, emosi, dan niat perilaku konsumen. Dalam model SOR, kondisi internal konsumen terdiri atas dua aspek utama, yaitu kognitif dan afektif. Aspek kognitif ditunjukkan melalui sikap konsumen terhadap produk, sedangkan aspek afektif tercermin dari emosi seperti pleasure, kenikmatan, dan arousal kegembiraan. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan beberapa hipotesis. Next slide. Nah, berikut teori hipotesisnya adalah H1, di mana pengaruh brand identity terhadap attitude sebagai H1A, yaitu personality berpengaruh positif terhadap attitude pembeli, reliability berpengaruh positif terhadap attitude pembeli, quality berpengaruh positif terhadap attitude pembeli. Dan H2, pengaruh brand identity terhadap emosi pleasure, personal berpengaruh positif terhadap pleasure, reliability berpengaruh positif terhadap pleasure, quality berpengaruh positif terhadap pleasure. Ada H3 juga yang berpengaruh pengaruh brand identity terhadap emosi, sense of belonging, di mana personality berpengaruh positif terhadap sense of belonging, reliability berpengaruh positif terhadap sense of belonging,
quality berpengaruh positif terhadap sense of belonging. Dan H4, pengaruh emosi affective state terhadap attitude. Yang mana pleasure berpengaruh positif terhadap attitude pembeli, sense of belonging berpengaruh positif terhadap attitude pembeli. Selanjutnya ada H5, di mana pengaruh attitude terhadap behavioral intention. Attitude berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Yang terakhir ada H6, pengaruh emosi affective state terhadap behavioral intention. Di mana pleasure berpengaruh positif terhadap behavioral intention dan sense of belonging berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Next slide. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian yang akan kita bawakan. Berawal dari brand personality, relationship, dan perceived quality, menuju pleasure and sense of belonging, ke attitude, dan outcome-nya adalah behavioral intention. Next slide. Nah, kemudian kita masuk ke bagian metodologi. Dimulai dari pengukuran variabel. Pengambilan data itu dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana dari setiap 7 variabel akan memiliki itemnya masing-masing. Setiap item itu memiliki rentang nilai dari 1, which is sangat tidak setuju, hingga 7, which is sangat setuju, yang akan membantu mencapai tujuan penelitian. Berikut variabel yang diukur berserta dengan masing-masing item. Yang pertama itu brand personality, punya kode pair, di mana itemnya itu memiliki ada Magi High product look visually appealing and creative, Magi High overall design feel very alive, creative and professional, dan yang ketiga Magi High brand give off a friendly and inclusive vibe. Jadi eh, pengisi kuesioner itu bakal milih dari poin 1 sampai 7, di mana poin 1 itu mereka sangat tidak setuju dengan itemnya, dan di mana poin 7 itu mereka sangat setuju dengan itemnya. Kemudian ada variabel relationship dengan kode rel, di mana item pertama Magi High feels like a brand that genuinely values my idea and relationship with them. Yang kedua, Magi High collaborative effort bring my imaginary merge ideas alive pleasantly. Yang ketiga, Magi High collaborative effort makes me feel appreciated and connected with them. Kemudian ada variabel quality, di mana dengan kode QA memiliki item pertama, Magi High product are made with high quality materials. Magi High product feel very premium. Magi High product are decently made. Kemudian masuk ke variabel affective state, emosi affective state. Yang pertama pleasure dengan kode play. Item pertama itu I feel happy after I view Magia's range of products and quality in their online store. Yang kedua, I feel happy after I learned that there is no minimum amount to purchase and the products are very affordable. Yang ketiga, I feel pleased after I bought my merchandise from Magihai. Kemudian ada variable sense of belonging dengan kode SEM. Dengan item pertama, I feel inspired when engaging with Magihai content. Yang kedua, I feel excited to be part of Bagai's community of artists and customers. Yang ketiga, I feel proud to own or support merchandise made through Magihai. Kemudian ada emosi cognitive state, itu attitude dengan kode ATT yang memiliki 4 item, di mana pertama, for me, purchasing from Magihai will be good. Yang kedua, for me, purchasing from Magihai will be valuable. Yang ketiga, for me, purchasing from Magihai will be enjoyable. Dan yang keempat, for me, choosing Magihai as my vendor is the right choice. Kemudian ada variabel terakhir, variabel responsif, yaitu behavior intention dengan kode PI. Memiliki item yang pertama, if I have the opportunity, I will produce my merchandise from Magihai. Yang kedua, I will recommend Magihai product to my friends or community. Yang ketiga, it's likely I will choose Magihai as my reliable and excellent merchandise vendor for the long run. Nah, eh, dalam penelitian ini itu kita bakal menggunakan instrumennya itu seperti yang bisa dilihat menggunakan kuesioner Likert 7 poin dengan teknik purposive sampling, karena kita memilih sampelnya itu customer Magihai yang udah pernah beli produk mereka dari Magihai. Ya, sampel of course customer Magihai. Nah, untuk teknik pengambilan datanya itu dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada customer yang sudah pernah membeli produk dari Magiai. Jika pengisi kuesioner belum pernah membeli produk Magiai, maka kuesioner akan otomatis selesai.
Untuk analisis datanya, analisis data menggunakan software Smart PLS dengan teknik Structural Equation Modeling atau SEM untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian hasil yang diharapkan itu untuk mengidentifikasi pengaruh brand identity kepada perilaku pembelian dengan emosi dan attitude sebagai perantara. Nah, itu adalah proposal penelitian dari kami kelompok 16. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke.